Video ini dibuat menggunakan teknologi AI, seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Dalam berita ini, sampailah kita pada Markus 4, suatu pasal yang penting mengenai kerajaan Allah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda untuk memperhatikan urutan pengisahan Injil Markus. Dalam 1 ayat 14-45, terdapat isi pelayanan Injil, memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan mentahirkan orang sakit kusta. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 6 kita nampak cara melaksanakan pelayanan Injil, mengampuni dosa-dosa orang sakit, makan bersama orang dosa, membuat para pengikutnya bersukacita tanpa berpuasa, lebih memperhatikan rasa lapar para pengikutnya daripada peraturan agama, dan lebih memperhatikan pembebasan orang yang menderita daripada ritual agama. Setelah itu, dalam pasal 3 ayat 7-35, terdapat 5 tindakan penunjang untuk pelayanan Injil, menyingkir dari kerumunan orang, menetapkan rasul-rasul, tidak makan karena keperluan, memikat iblis dan merampas isi rumahnya, dan tidak mengakui kaum keluarganya. Hanya mengakui orang yang melakukan kehendak Allah, kerajaan Allah. Walaupun dalam ketiga bagian ini, terdapat pemandangan yang lengkap mengenai Injil, kita tidak nampak esens hakiki Injil. Kita juga belum nampak tujuan Injil, dan hasilnya kita belum nampak untuk apakah Injil. Inilah alasannya dalam pasal 4 Injil ini, mencatat perkara kerajaan Allah. Dalam 1:15 terdapat pernyataan pertama Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injilnya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Injil adalah untuk kerajaan, dan kerajaan ini bukanlah kerajaan manusia maupun kerajaan Israel, melainkan kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Tidaklah mudah mendefinisikannya. Untuk memahami kerajaan Allah, kita perlu meninjau seluruh perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, terdapat visi yang jelas tentang kerajaan. Kita bisa mengatakan bahwa kerajaan adalah suatu ruang lingkup, atau suatu lingkungan, di mana seseorang mencapai sesuatu. Kadangkala kita mengatakan bahwa seseorang memiliki kerajaannya sendiri. Ini berarti ia memiliki suatu ruang lingkup, suatu lingkungan, di mana ia dapat bekerja untuk mencapai tujuannya, atau menggenapi rencananya. Jadi, kerajaan adalah suatu ruang lingkup, di mana seseorang melakukan apa yang ia inginkan, menurut perjanjian lama. Ada lingkungan yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu lingkungan, suatu wilayah Allah, untuk menggarap tujuan kekalnya dan menggenapkan sasarannya. Setelah menciptakan langit, bumi, dan miliaran benda, Allah menciptakan manusia. Menurut kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia untuk tujuan ganda. Di pihak positif, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, agar manusia bisa mengekspresikan dia. Di pihak negatif, Allah memberi manusia kekuasaannya atas segala makhluk ciptaan. Kekuasaan berarti otoritas dalam suatu lingkungan atau wilayah tertentu. Sebab itu, kekuasaan berkaitan dengan kerajaan Allah. Dalam Kejadian 1 kita nampak bahwa atas diri manusia terdapat gambar dan rupa alam serta kekuasaan Allah. Gambar Allah adalah untuk ekspresinya, dan kekuasaan Allah adalah untuk kerajaannya. Sewaktu menciptakan manusia, Allah ingin manusia ini mengekspresikan dia. Untuk mendapatkan ekspresi ini, Allah memerlukan suatu lingkungan, dan lingkungan ini adalah kerajaan, suatu wilayah, di mana Allah dapat melaksanakan kuasanya. Allah memberikan kuasanya kepada manusia, dan menjadikan manusia sebagai kepala semua makhluk ciptaan. Karena itu kita nampak bahwa segera setelah penciptaan manusia, Allah mendirikan kerajaan di bumi. Jadi, kerajaan Allah dapat dilihat dalam pasal pertama kitab Kejadian, setelah kejatuhan manusia. Allah memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub. Kitab Kejadian mencatat pengalaman para nenek moyang tersebut, serta pengalaman Bani Israel, dan tinggalnya mereka di Mesir. Menurut catatan dalam kitab Keluaran, Allah membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Keluaran 19:6 mewahyukan tujuan Allah membawa Bani Israel keluar dari Mesir, yaitu, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan membawa Bani Israel keluar dari Mesir adalah untuk menjadikan mereka suatu kerajaan imam, kerajaan di mana setiap orang akan menjadi imam, orang yang melayani Allah. Jadi tujuan Allah adalah memiliki kerajaan imamat. Dari Keluaran 19 hingga akhir perjanjian lama kita dapati catatan tentang sejarah kerajaan. Kita seharusnya jangan memandang kerajaan ini hanya sebagai kerajaan Israel. Akan tetapi, kerajaan ini adalah kerajaan Allah yang diekspresikan dalam kerajaan Israel. Sewaktu kita mempelajari perjanjian lama, kita nampak bahwa Allah tidak bisa merampungkan tujuannya atas diri Adam, Nur, atau Bani Israel. Walaupun kerajaan Allah diekspresikan dalam kerajaan Israel, namun Allah tidak bisa mencapai sasarannya melalui Bani Israel. Karena itu, akhirnya Allah sendiri datang melalui inkarnasi. Karena tujuan Allah tidak tercapai baik melalui Adam yang pertama maupun keturunannya, maka Allah melalui inkarnasi datang sebagai Adam yang terakhir. Tuhan Yesus, sebagai inkarnasi dari Allah, datang untuk mewujudkan kerajaan Allah, mendirikan suatu ruang lingkup di mana Allah dapat melaksanakan tujuannya melalui pelaksanaan kuasanya. Inilah sebabnya Tuhan mengajar murid-muridnya untuk berdoa bagi kedatangan kerajaan Mat 6:10. Ini juga merupakan alasan Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injilnya menyuruh orang-orang untuk bertobat bagi kerajaan Allah. Tuhan mengumumkan bahwa kerajaan Allah telah dekat dan semua orang harus bertobat untuk masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang bertobat karena kerajaan Allah telah dekat akan bisa berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan kekal Allah, sasaran dan hasil Injil dalam pemberitaan Injil.
Kerajaan Allah sering diabaikan. Kebanyakan pemberitaan Injil hari ini kesannya hanyalah untuk mendapatkan jiwa, untuk memindahkan orang dari neraka ke surga, untuk menolong orang memiliki damai sejahtera, sukacita, dan berkat kekal. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, kesan kita terhadap Injil berbeda sekali. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, Ia membicarakan kerajaan Allah, dan Ia menyuruh mereka bertobat bagi kerajaan. Pada suatu hari, untuk mendidik murid-muridnya, Tuhan membawa mereka ke Kaisaria Filipi, yang berada di sebelah utara Tanah Kudus, dekat perbatasan, di kaki Gunung Hermon. Kemudian Tuhan bertanya kepada murid-muridnya mengenai dirinya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mat 16:13-15. Petrus menjawab, katanya, "Engkaulah Mesias Kristus, Anak Allah yang hidup." Ayat 16, Petrus mengenal Tuhan sebagai Kristus, Anak Allah yang hidup. Ini berarti Anak Allah yang hidup ditetapkan sebagai yang diurapi Allah, Kristus. Setelah Petrus menerima wahyu mengenai Tuhan ini, Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Ayat 18-19. Dalam ayat-ayat ini, kata gereja dan kerajaan bisa saling dipertukarkan. Mula-mula Tuhan berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku, dan kemudian aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga." Ini menunjukkan bahwa untuk terbangunnya gereja, kerajaan perlu dibuka. Dengan kata lain, membuka kerajaan adalah cara untuk memulai pembangunan gereja. Kita perlu nampak satu hal yang penting, yaitu esens hakiki Injil adalah kerajaan. Injil diberitakan untuk kerajaan, dan kerajaan adalah ruang lingkup ilahi bagi Allah untuk melaksanakan rencananya. Suatu ruang lingkup di mana Allah dapat menjalankan kekuasaannya untuk merampungkan apa yang Dia dambakan. Bagi Allah, cara satu-satunya untuk mencapai tujuannya adalah melalui kerajaan. Karena itu, dalam Injil Markus, ada satu bagian yang mewahyukan tujuan Injil. Tujuan Injil adalah untuk memiliki kerajaan. Kerajaan Allah adalah sasaran Injil. Kerajaan Allah bukan hanya tujuan Injil, tetapi juga adalah hasil Injil. Ketika Injil diberitakan, apakah yang akan muncul? Apakah hasil Injil? Yang muncul atau hasilnya adalah kerajaan. Pemberitaan Injil adalah untuk menghasilkan kerajaan. Hanya dalam Injil Matiuslah Tuhan berbicara tentang gereja. Dalam Injil Markus, Lukas, atau Yohanes sama sekali tidak disinggung tentang gereja. Namun kita perlu menyadari, di dalam pikiran Tuhan, gereja dan kerajaan adalah satu perkara. Gereja adalah kerajaan dan kerajaan adalah gereja. Kerajaan Allah tidak ditangguhkan. Beberapa guru Alkitab tidak mempunyai pemahaman yang tepat mengenai kerajaan Allah ini. Menurut mereka Kristus datang bersama kerajaan dan membawa kerajaan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus menurut guru-guru tersebut. Ketika Tuhan ditolak, kerajaan yang dibawanya pun ditolak. Mereka juga berkata bahwa setelah Tuhan dan kerajaan ditolak, Tuhan menangguhkan kerajaan dan mulai membangun gereja. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa zaman ini, zaman anugerah, adalah zaman gereja. Dalam zaman anugerah, mereka berkata, Tuhan sedang membangun gerejanya kelak. Setelah zaman gereja, pada saat kedatangannya kembali, Tuhan akan membawa masuk kerajaan yang mereka katakan telah ditangguhkan. Dan mendirikan kerajaan di bumi selama zaman 1000 tahun. Zaman kerajaan, menurut pandangan ini, zaman ini adalah zaman gereja, dan zaman yang akan datang adalah zaman kerajaan. Tampaknya dalam pengertian mengenai kerajaan ini, ada juga unsur kebenarannya. Tetapi pengertian ini tidak mutlak benar. Sesungguhnya, Tuhan Yesus tidak menangguhkan kerajaan. Dalam pelajaran hayat Injil Matius telah kita tunjukkan bahwa pada akhir Matius 13 penolakan orang-orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus telah tuntas. Namun, Tuhan tidak menangguhkan kerajaan, karena dalam Matius 16, Dia kemudian berbicara tentang pembangunan gereja dan juga tentang kunci kerajaan. Hal ini menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwa kerajaan itu tidak ditangguhkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita dapati petunjuk lebih lanjut bahwa Tuhan tidaklah menangguhkan kerajaan. Kisah Para Rasul 1:3 mengatakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Disebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini kita nampak bahwa selama 40 hari, yaitu jangka waktu antara kebangkitan dan keterangatannya, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan. Dalam Kisah Para Rasul 14:22 Paulus berbicara kepada kaum beriman tentang masuk ke dalam kerajaan Allah. Katanya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 19:8 memberitahu kita bahwa selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dari Kisah Para Rasul 20:25 kita nampak bahwa di antara orang-orang di Efesus, Paulus memberitakan kerajaan Allah. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 28:23 dan 31 mengatakan bahwa Paulus menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dan memberitakan kerajaan Allah. Melalui ayat-ayat ini, kita nampak bahwa Paulus mengajar dan memberitakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Roma 14:17 membicarakan tentang hubungan kerajaan Allah dengan hidup gereja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Ayat ini adalah bukti kuat bahwa dalam zaman gereja,
gereja adalah kerajaan Allah. Karena konteks di sini membahas hidup gereja church life dalam zaman ini, dalam pasal ini, Paulus menulis tentang menerima orang-orang yang lemah. Kita tidak boleh menolak orang-orang yang lemah mengenai perkara makan. Karena kerajaan Allah bukanlah perkara makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah perkara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Menurut ayat ini, hidup gereja hari ini adalah kerajaan. Mempraktekkan hidup gereja adalah mempraktekkan kerajaan. Karena itu, hidup gereja dalam pemulihan Tuhan adalah mempraktekkan kerajaan Allah. Dalam kitab-kitab 1 Korintus, Galatia, dan Efesus, Paulus juga berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6:9-10 Paulus menyebutkan orang-orang kategori tertentu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dalam Galatia 5:21 Paulus berkata bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dalam Efesus 5:5 Paulus sekali lagi membicarakan orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Isi dari semua ayat mengenai kerajaan Allah ini adalah hidup gereja. Dalam Wahyu 1:9 Yohanes memberi kesaksian bahwa ia dan orang-orang kudus lainnya berada di dalam kerajaan Allah. Aku Yohanes, saudara seiman yang ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Bagaimana Yohanes bisa berada dalam kerajaan jika kerajaan ditangguhkan? Fakta bahwa Yohanes berada dalam kerajaan membuktikan bahwa kerajaan tidak ditangguhkan. Hayat ilahi dan kerajaan ilahi. Dalam Injil Yohanes 3 kita nampak bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah bila kita tidak dilahirkan kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, 3:5. Di sini kita nampak bahwa kelahiran kembali bukanlah untuk masuk ke surga. Kelahiran kembali adalah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk surga adalah perkara yang akan datang, sedangkan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah perkara hari ini. Bila kita percaya di dalam Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Kelahiran kembali kita adalah masuknya kita ke dalam kerajaan Allah. Jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan apapun adalah dilahirkan ke dalam kerajaan itu. Misalnya, seekor binatang memasuki kerajaan binatang melalui dilahirkan ke dalam kerajaan ini. Bila seekor binatang mau masuk ke dalam kerajaan manusia, ia perlu dilahirkan dengan hayat manusia. Melalui konto ini, kita nampak bahwa kelahiran adalah jalan masuk ke dalam kerajaan tertentu. Kita dilahirkan ke dalam kerajaan manusia dengan cara yang sama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan kembali dari Allah. Bagaimanakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan manusia? Kita masuk ke dalam kerajaan ini melalui kelahiran insani. Melalui kelahiran ini, kita menerima hayat insani. Dan sekarang oleh hayat ini, kita mengetahui berbagai hal tentang kerajaan manusia. Demikian pula, untuk masuk ke dalam kerajaan alam, kita harus dilahirkan dari alam untuk masuk ke dalam kerajaan ilahi. Kita harus memiliki hayat ilahi untuk memahami berbagai perkara dalam kerajaan alam. Kita memerlukan hayat alam. Tanpa hayat Allah, kita tidak akan mampu memahami kerajaan ilahi. Karena kita telah dilahirkan dari Allah dan telah menerima hayat Allah, maka kita berada di dalam kerajaan alam. Terpujilah Tuhan, karena kita telah dilahirkan kembali dan kita sekarang di dalam kerajaan ilahi. Karena kita telah dilahirkan kembali, maka kita berada di dalam kerajaan Allah. Menurut Roma 14, dengan mempraktekkan hidup gereja, berarti kita sedang mempraktekkan kehidupan kerajaan. Kehidupan kerajaan, dalam pemulihan Tuhan, kita biasa menggunakan kata-kata hidup gereja church life. Kita sering memberitahu orang lain bahwa kita berada di dalam hidup gereja. Saya ingin menganjuri bahwa mulai sekarang kita tidak hanya mengatakan kita berada dalam hidup gereja, tetapi juga berada di dalam kehidupan kerajaan. Kadang-kadang malah lebih baik menyebut kehidupan kerajaan daripada hidup gereja. Jika kita menggunakan istilah kehidupan kerajaan bersama-sama dengan hidup gereja, hal ini mengingatkan kita bahwa hari ini kita ada di dalam kehidupan kerajaan. Berada di dalam hidup gereja berarti berada di dalam kerajaan, karena gereja hari ini adalah kerajaan. Dan kerajaan adalah realitas hidup gereja.